Shalom, selamat pagi Amanginang dan saudara-saudari sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu yang kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Engkau memberkati kami sehingga kami dapat bangun pagi untuk melaksanakan aktivitas kami sehari-hari. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan dan menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari dengan baik. Sebentar juga Tuhan, kami akan kembali melaksanakan aktivitas kami sehari-hari. Kiranya Kau berkati segala aktivitas kami, Engkau tuntun kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amanginang dan saudara-saudari sekalian, renungan harian kita pada Sabtu 24 Februari 2024 ini tertulis dari kitab 2 Samuel 22 ayatnya yang ketiga. Beginilah firman Tuhan. Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Dalam bahasa Batak, debata do partando batuakku, marha porusan tu ibana doau, lobu-lobuku dohot tanduk di partanoaku, parondingodingaku dohot haporusaku, sipatu bag diau, ibana paluau sian uhum gogu. Amanginang saudara-saudari sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari, sering sekali kita menjumpai beragam sifat kehidupan manusia dalam menghadapi persoalan yang terjadi. Di sini ada 3 sikap yang akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama, ada manusia yang ketika dalam persoalan hidupnya langsung merendah, langsung merasa dia lemah, langsung merasa dia tidak sanggup untuk menghadapi kehidupannya sehari-hari. Ada sikap yang kedua, yang menyombongkan diri, menganggap dirinya lebih hebat, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Ada istilah susah melihat orang senang, senang ketika melihat orang susah. Dan sikap yang ketiga, ketika menghadapi persoalan, menyerahkan diri hanya kepada Allah saja. Ketika kita baca kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-22 ini, jelas tertulis dalam perikopnya adalah tentang nyanyian Daud. Kita tahu Raja Daud adalah raja bangsa Israel. Raja Daud sempat ingin dibunuh, dicobai oleh Raja Saul, di mana Raja Saul memiliki sikap yang iri, sikap yang ingin menjatuhkan Raja Daud. Segala percobaan pembunuhan dilakukan oleh Raja Saul kepada Raja Daud. Mungkin kita bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika orang berbuat jahat, tidak sedikit dari kita juga yang akan membalas itu dengan hal yang dilakukan kepada kita. Tetapi hal yang menjadi sorotan kita pada pagi hari ini adalah sikap dari Raja Daud, di mana Raja Daud adalah sikap yang ketiga tadi, menyerahkan segala kehidupannya, segala persoalannya hanya kepada Allah. Segala hal yang dialami, dia hanya menyerahkannya kepada Allah. Tuntunan Allah yang menyertai ia sehingga ia bisa lepas dari segala ancaman, segala tantangan yang Saul lakukan kepada Raja Daud. Ketika kita juga dalam kehidupan kita sehari-hari, sering sekali kita juga lupa kepada siapa kita harus berserah, kepada siapa kita harus mengadu, dan kepada siapa kita harus berharap. Ketika kita dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, sering sekali kita lupa, bahkan menyalahkan bahwa ini tidak adil dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, kita bisa lihat dari hal yang dilakukan oleh Raja Daud dalam kehidupannya. Dia tidak pernah melupakan Allah, walaupun banyak persoalan kehidupan yang dialami, banyak tantangan yang dihadapi melewati Raja Saul. Mungkin ini tidak hanya tentang kekuatan Raja Daud untuk menghadapi hanya Raja Saul, tetapi bagaimana penyertaan tuntunan Allah kepada Raja Daud sehingga Raja Daud mampu menghidupi apa yang terjadi dalam kehidupannya.
Sesuai dengan tema kita pada hari ini, Allah gunung batuku. Allah menjadi tempat perlindungan bagi kita semua. Allah menuntun kita, Allah menjadi perisai dan juru selamat dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam segala kesusahan kita, dalam segala kesesakan dalam hidup kita. Marilah kita belajar dari Raja Daud, bagaimana Raja Daud mampu menghidupi, mampu menikmati, mampu memberikan segala hidupnya hanya kepada Allah. Tuntunan Roh Kudus, tuntunan Allah dalam kehidupannya memberikan dia kekuatan untuk menghadapi segala persoalannya. Jangan kita lupa ketika kita dalam keadaan senang. Kita hanya ingat kepada Allah ketika dalam keadaan susah. Tetapi marapur santu debata mahita supaya kita bisa menghadapi segala persoalan kita sebagai sebuah peristiwa yang menjadi berkat dalam kehidupan kita. Sama seperti yang Raja Daud alami dalam kehidupannya, kita juga pasti mampu untuk mengalami dan menghadapinya juga. Janganlah kita langsung jatuh, merasa tidak mampu, merasa tidak adil dalam kehidupan kita, merasa bahwa kita ini tidak diberkati oleh Allah. Tapi segala rancangan, segala peristiwa, segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita merupakan tuntunan dan penyertaan dari Allah kepada kita. Melalui kisah Raja Daud, kita dapat belajar bahwa penyertaan dan tuntunan Roh Kudus Tuhan selalu melindungi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Amanginang dan saudara-saudari sekalian, melalui renungan kita pada pagi hari ini, kita dapat menjalani kehidupan kita sehari-hari pada hari ini untuk selalu menguatkan iman kita bahwa Allah adalah gunung batuku, tempat kita berlindung, perisai bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati segala aktivitas kita pada pagi hari ini hingga malam nanti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.